Saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, salah satu yang khas dari Paroki Tangerang, karena dalam satu wilayah di Paroki Tangerang ada 5 lapas. Apa saja itu? Lapas anak pria, lapas anak perempuan, lapas perempuan dewasa, lapas pemuda, dan lapas tingkat 1 Tangerang. Oleh karena itu dalam pelayanan di Paroki Tangerang, salah satu adalah mendampingi secara rohani teman-teman yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut. Nah, salah satu teman yang saya temukan, sahabat yang saya temukan dalam pelayanan itu adalah Baby. Nanti Baby akan bercerita tentang bagaimana pengalamannya. Saya akan membuat ilustrasi bagaimanakah sebuah bola itu memantul. Ini bola. Nah, dari pantulan itu kita tahu bahwa tingginya pantulan itu akan banyak ditentukan oleh bagaimanakah kerasnya bola itu jatuh. Baby akan menceritakan pengalaman bagaimana dia mengalami titik terendah dalam hidupnya ketika dia ada di lapas. Tetapi juga dia menemukan pengalaman yang membawanya dalam rasa bahagia yang memuncak ketika dia mengolah pengalaman tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan saudari Baby untuk bersama-sama belajar dari pengalamannya. Halo, apa kabar, Baby? Luar biasa baik. Wah. Nah, saya ingin mendengarkan kisah. Kita mulai dari ini perkenalan kepada saudara-saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Siapakah Baby ini, bagaimana latar belakang keluarganya, begitu? Hai, nama saya Maria Teresa Benedicta Yuliana atau lebih dikenal dengan Baby. Saya lahir di Kerawang tahun 68. Masa kecil saya lumayan luar biasa buruk. Orang tua saya bercerai, masing-masing punya pasangan lagi. Pendidikan saya juga acak-acakan kali ya, seperti itu. Dan saya mempunyai pandangan hidup suka-suka gue, kayak gitu. Seperti itu saya dahulu. Terima kasih atas keterbukaanmu untuk menceritakan masa kecilmu. Saya tertegun sebetulnya mendengarkan kisah masa kecilmu itu ya. Nah, apakah kisah masa kecilmu itu kemudian turut andil, kemudian Baby harus masuk di lapas begitu? Gimana ya? Lapas ya. Saya rasa saya lebih menganggapnya bukan lapas Romo, tapi kampus kehidupan. Kampus kehidupan ya. Karena dari dalam situ saya belajar banyak sekali. Banyak hal yang bisa saya pelajari. Dan mengenai masa kecil saya berpengaruh, mungkin sedikit banyak saya nggak tahu ya. Tapi saya sekeluarga ada kakak saya, kita berkeluarga ada 3. Dan kakak saya, yaitu dia hidup pilihan ya Bang. Dia ngambil jalan lurus. Dia ke gereja untuk menyalurkan frustasinya, dia ke gereja dan di lingkungan yang baik. Sedangkan saya yang sebelahnya, seperti itu. Jadi saya di dunia yang gelap, dia di dunia yang terang. Jadi saya lebih menganggap itu adalah kampus kehidupan, bukannya lapas. Berapa kali? Ini dia Romo. Mungkin seperti ilustrasi yang tadi Romo bilang ya. Pernah saya 2 kali masuk. Pertama saya masuk kena 1,2 bulan, 1 tahun 2 bulan, dan saya jalanin 8 bulan. Baik sebentar, kumat lagi.
Setelah itu saya masuk lagi, setelah 5 tahun ya, saya kena lagi dan saya kena 11 tahun. Wah, Vonisnya 11 tahun. syok banget itu. Syok banget. Dan itu dia titik terendah ya, pada saat kita mendengarkan itu pasti akan terpuruk. Ya. Tapi saya ingat ketika saya ke lapas, itu kan ketika saya mau pulang itu baby itu dengan candaan tetapi sukacita itu. Selamat pulang kembali ke penjara kehidupan, Romo. Kami akan menikmati di sini ya. Itu bagaimana itu? Iya, pada saat kita ditangkap, pada saat vonis, pada saat itu kita jauh dari teman-teman ya. Saya dulu kan sangat pertemanan nomor 1 lah, lebih dari keluarga dan lain-lain. Yeah. Nah, di saat itu kan saya merasa sendiri. Tetapi setelah beberapa saat saya kembali ke pemahaman awal. Kalau saya tuh melakukan hal itu, saya sudah tahu ini resikonya. Yeah. Jadi saya menjalaninya dengan sadar, dan saya tahu di luar pun bukan hal yang mudah. Yeah. Setiap orang punya penjaranya masing-masing. Satu hal yang membuat saya paling bersyukur karena saya masuk sekolah kehidupan ini, saya mengenal begitu banyak orang dan dari berbagai macam karakter, dan yang paling penting lagi saya bisa terlepas dari ketergantungan saya, zat adiktif itu yang paling saya syukuri. Terima kasih Baby untuk segala pergumulan pengolahan di kampus kehidupan. Luar biasa, itu punya istilah, menemukan istilah kampus kehidupan di mana di sana belajar bagaimana kita itu hidup bertumbuh ya. Nah, saya lebih dekat dengan Baby kan ketika pelayanan di lapas, kemudian Baby adalah salah satu yang mendapatkan pelayanan baptis di lapas. Nah, apa penemuan spiritual, penemuan rohani Baby sehingga ketika di lapas akhirnya memutuskan untuk dibaptis di sana? Ya, puji Tuhan saya dibaptis di lapas pada tanggal 2 Februari 2018, jadi masih belum lama-lama banget, baru 4 tahun ya. Yeah. Sebelumnya saya tuh masa kecil saya suka diajak sekolah minggu, tapi masa-masa pencarian saya tuh ya nggak kemana-mana sih, saya juga belajar kesana kesini. Tetapi ketika di dalam kegiatan kita yang paling banyak itu adalah kegiatan rohani. Semua diwajibkan untuk mengikuti kegiatan rohani. Nah, saya ini Tuhan taruh rasa kasihan, belas kasih di hati saya. Saya yang orangnya nggak peduli dan cuek gitu ya. Tapi saya kasihan melihat tante-tante datang yang sudah tua-tua, datang untuk melayani kami di gereja, meskipun kami cuma beberapa orang. Jadi ya karena saya kasihan, jadi saya datang. Pertamanya sih seperti itu, Romo. Tapi lama-lama saya jadi kagum. Kok mereka mau ya? Apa yang menggerakkan? Itu yang saya penasaran. Wah gitu. Akhirnya saya juga bersyukur dikasih di dalam sana, di dalam kampus itu macam-macam orangnya. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi puji Tuhan lagi saya dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa, teman-teman yang baik, yang semuanya membangun iman saya. Itu dia yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk dibaptis. Ya. Waktu itu sebelum dibaptis belajar apa saja ya? Doa atau apakah yang lain? Ya, itu dia sebagai orang yang boleh dibilang belum beragama. Saya punya kesulitan itu, Romo, untuk berdoa gimana gitu ya. Dan juga untuk percaya. Pertama itu untuk percaya. Ya kan? Baca Alkitab seakan-akan kayak apa ya? Kayak dongeng kali pertama itu ya. Saya merasa seperti dongeng. Untuk percaya, yang sulit pertamanya itu untuk percaya dan untuk berdoa. Kan kalau kita nggak percaya, berdoa seperti ngomong sendiri, Romo. Iya. Iya.
Tapi puji Tuhan lagi, ya sekali begitu banyak kasih Tuhan yang itu disediakan banyak buku doa yang membantu saya, amat sangat membantu saya. Terima kasih Baby untuk sharing imannya luar biasa. Kira-kira hal-hal lain lagi yang dipelajari, diperdalam apa saja selain tadi doa, kemudian Alkitab, terus apa lagi ya? Wah, banyak banget Romo. Ya. Semakin tahu dalam dan semakin dalam lagi, saya semakin kagum ya, terutama di Katolik itu bagaimana begitu saya di luar, saya ke gereja. Begitu saya masuk gereja, suasana doanya udah langsung terasa. Ih, merinding itu Romo. Ya seperti itu. Terus dan saya juga bahagia, bukan bahagia ya, apa sih? Bangga banget dengan iman saya karena jiwa besarnya. Ya kayaknya cuma satu-satunya Katolik ya yang mengakui ada kebenaran di agama lain. Saya rasa itu sangat berjiwa besar dan humble banget gitu. Itu wah, luar biasa buat saya. Saya juga suka dengan kekayaan liturginya, sejarahnya yang luar biasa. Wah, tambah saya belajar, tambah saya kagum. Seperti itu. Dan kalau saat-saat ada di satu titik saya tidak bisa berdoa, ya ada banyak sekali divosi-divosi yang membantu. Doa rosario itu sangat membantu sekali. Koronka seperti itu. Ya, di setiap saat, di setiap itu, selalu ada apapun yang saya rasa ada pegangannya. Jadi nggak kebingungan sendiri. Terima kasih Baby, luar biasa atas sharing pengalaman dan kemudian menemukan bagaimana kedalaman iman yang dipeluk menjadi Katolik sampai akhirnya ketika keluar dari lapas punya pegangan yang kokoh di dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, saya tadi kan memberikan ilustrasi bagaimana bola itu ya. Nah, bola itu memantul jatuh ke tanah dan kemudian pantulannya itu akan ditentukan oleh seberapa dia jatuh sampai kemudian tingginya akan ditentukan oleh seberapa dia rendah itu jatuh. Baby mengalami titik terendah dalam kehidupan di lapas. Saya yakin Baby punya pengalaman bagaimana merasakan ketinggian rasa sukacita bahagia itu setelah keluar dari lapas. Iya Romo, benar banget Romo. Saya merasa dipantulkan Romo. Saya merasa kebahagiaan saya yang dulu saya cari-cari ternyata selama ini ada di sana. Saya dilengkapi lagi. Saya merasakan kebahagiaan sejati cuma dari sekedar menyiapkan hidangan buat keluarga. Yang dulu keluarga saya terpecah-pecah. Saya punya anak satu, tetapi dari kecil nggak pernah saya urus. Nggak pernah tuh saya yang namanya ngirim bekal, siapin makan atau ini itu memasakkan. Tapi Tuhan pulihkan. Tuhan beri saya kesempatan untuk melakukan hal-hal itu. Jadi saya melakukan menyiapkan sarapan buat anak atau bekal buat bekerja, memberi berkat sebelum dia bekerja, itu luar biasa, itu sangat membahagiakan ternyata di situ. Dan saya bisa merasakan terharu gitu Romo setiap kali. Wow, sungguh luar biasa. Tuhan memulihkan hidup saya seperti sesuatu yang hilang dalam hidup saya dipulihkan seperti itu Romo. Luar biasa. Hidup dalam Kristus itu luar biasa sekali. Saudara-saudara sekalian, luar biasa perjumpaan kita dengan Saudari Baby yang menceritakan pengalamannya, membagikan pengalamannya untuk kita semua, bagaimana kita mengolah kehidupan kita semua. Saya bisa belajar, kita semua belajar dari Baby bahwa sukacita itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah mereguk
derita kehidupan ini. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, sesungguhnya ada begitu banyak sukacita. Tadi Baby menceritakan bahwa sukacita dialami dalam pengalaman sehari-hari menyediakan makan untuk keluarga. Tapi itu dirasakan dalam puncak bahagia karena dia pernah punya pengalaman tidak bisa melakukan hal yang sederhana itu di dalam kehidupan. Belajar dari Baby, kita sebetulnya ditantang untuk memiliki rasa syukur atas segala kehidupan yang sesungguhnya ada dalam kehidupan kita bersama. Nah, apakah Baby punya pesan untuk kita semua sebagai pembelajaran dari pertemuan kita? Iya, Romo. Jadi yang saya ambil dari pengalaman hidup saya, dan saya rasa semua orang juga pasti ngalaminnya. Kalau kita itu masing-masing terpenjara dengan masalah-masalah hidup sendiri-sendiri ya, Romo ya. Tapi apapun situasinya, apapun itu bersyukurlah dan gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk keluarga. Luar biasa sekali, Baby. Terima kasih atas perjumpaan. Semoga Tuhan memberkatimu, memberkati keluargamu, dan juga memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Amin.